Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Samsudin SSMT akan menyampaikan skenario pembelajaran Agenda 2 Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2, yaitu Agenda 2 Kepemimpinan Strategis, dengan fasilitator Bapak Dr. Baseng MED. Outline dari ini adalah pertama pendahuluan, kemudian agenda 2 kepemimpinan strategis, dan yang ketiga keterkaitan antar agenda. Yang pertama yaitu pendahuluan bahwa kompetensi agenda 2 kepemimpinan strategis ini yaitu agar tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi. Yang kedua, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dan yang keempat adalah terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Kalau dikaitkan dengan visi misi presiden, maka ini sesuai dengan Asta Cita yang nomor 7, yaitu memperkuat reformasi birokrasi. Di sini untuk seluruh yang ada di plan ini ya baik yang JPT Madya, JPT Pratama, administrator dan pengawas ini harus memiliki kompetensi kepemimpinan. Kalau untuk JPT Pratama maka itu adalah kepemimpinan strategis. Jadi agenda 2 ini memang sesuai dengan agendanya, yaitu kepemimpinan strategis. Kompetensi ini dibangun karena ingin membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Ya, jadi kepemimpinan strategis ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi dan menjadi proaktif ya dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Karena hari ini secara global tantangan demi tantangan sampai hari ini kita juga ada penyesuaian, ada WFH, ada kenaikan BBM ya, terus ada kondisi global yang tidak menentu seperti Strait Hormuz dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin kita harus bisa berpikir ya, kita bisa memiliki gitu ya kepemimpinan strategi ini melibatkan pemikiran jangka panjang dan pendek serta kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi tim dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam agenda 2 ini ada 3 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Ya, jadi kalau indikator hasil belajar untuk kepemimpinan digital ini kira-kira mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi serta mampu mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Jadi kita tidak bisa diam begitu saja dengan kondisi yang hari ini terjadi ya, terutama di medsos ya, di dunia digital. Kemudian di kepemimpinan wirausahaan ini juga seorang pemimpin ini juga harus bisa menjelaskan konsep dan kepemimpinan kewirausahaan, mengimplementasikan kepemimpinan wirausahaan, dan mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan. Sedangkan yang ketiga yaitu di organisasi pembelajar ini indikatornya adalah menjelaskan prinsip organisasi pembelajar, mengidentifikasi, menjelaskan teknik dan metode, serta mentransformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Mungkin secara konsep organisasi pembelajar ini menurut Garvin ini bahwa seorang organisasi pembelajar ini harus bisa secara terampil ya menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuannya serta melakukan modifikasi ya perilakunya sejalan dengan pengetahuan dan wawasan yang didapatkannya. Jadi pembelajar ini memang harus bisa kalau di taksonomi Bloom ini sudah
grade ya, sudah level yang paling tinggi. Kemudian 5 ciri pembentuk organisasi pembelajar ini yaitu berpikir secara sistem ya, jadi melihat semuanya itu saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, penguasaan pribadi, ada personal mastery ya, bisa secara terus menerus memperdalam visi secara pribadi gitu ya. Jadi mana kekurangan dan kekuatan yang kemampuan atau ya positifan yang ada di dalam organisasi kita ini, keunggulannya bisa kita lihat. Kemudian model mental, yaitu memperbaiki asumsi serta gambaran internal terhadap cara kerja dunia ya, agar lebih selaras dengan kenyataan. Jadi kita bisa menguji dan memperbaiki asumsi kita. Kemudian visi bersama ya, yaitu share vision ya, jadi bisa membuat gambaran masa depan apa yang akan kita inginkan dan apa yang ingin kita ciptakan ke depannya. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kapasitas tim ya, yaitu pembelajaran tim gitu ya, untuk memberikan hasil yang benar-benar bisa diinginkan oleh anggota. Salah satunya adalah membangun organisasi pembelajar, yaitu secara, jika tidak terus-menerus beradaptasi dengan lingkungannya, maka kita akan mati ya. Mengelola organisasi pembelajar ini ada banyak cara, ini salah satunya, ini ada 6 ya. Ini yang saya heavy stressingnya adalah transfer dan dissemination process, yaitu proses terencana untuk menyebarluaskan, membagikan dan menerapkan hasil penelitian, teknologi, pengetahuan dan inovasi ya. Ini yang nomor 5 ini yang saya stressingkan ya. Adapun keterkaitan antar agenda, maka pelatihan agenda 2 ini ada di tengah-tengah ini ya, sebagai visi. Kalau saya jelaskan mungkin di slide ini. Jadi setelah kita memiliki visi di agenda 2 ini, kemudian kita lakukan action kita ya, aksi kita dengan penuh kesukaan gitu ya, secara enjoy, secara passionnya itu ada gitu ya, jadi happy melaksanakannya. Apalagi ditambah dengan kolaborasi, maka tentu tujuan organisasi ini bisa terwujud dengan baik. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.